Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran sistem pemeliharaan teknik industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita akan kembali membahas terkait kebijakan pemeliharaan untuk repairable system. Jadi di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran yang di minggu lalu ya, seperti itu. Di video pembelajaran minggu lalu, teman-teman semua udah belajar terkait periodic replacement policy, di mana pada kebijakan ini produk sudah ada jadwal preventive maintenance-nya dengan tindakan berupa replacement. Dan waktu PM ini atau preventive maintenance ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Sehingga apabila sebelum jadwal datang, jadwal preventive maintenance-nya tiba, dan di tengah-tengahnya ada kerusakan sebelum waktunya tiba, maka akan dilakukan minimal repair sebagai bentuk tindakan corrective maintenance-nya. Seperti itu. Itu adalah kebijakan pemeliharaan untuk repairable system yang biasanya paling dasar dan paling umum untuk digunakan di berbagai perusahaan, terutama untuk proses pemeliharaan mesin dan equipment lainnya yang bersifat repairable system. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengembangkan policy 4, yaitu periodic replacement tadi, menjadi policy 6. Kita lihat pengembangannya seperti apa. Sebetulnya, teman-teman nggak usah pusing pada poin-poin ini. Tidak perlu diambil pusing. Intinya adalah pengembangannya sedikit minor, tetapi sangat penting dan sangat krusial. Jadi, kebijakannya masih tetap sama, yaitu produk punya jadwal preventive maintenance berupa replacement yang dilakukan secara berkala dan juga tidak bisa diubah waktunya itu. Dan apabila rusak sebelum jadwalnya tiba, maka dilakukan corrective maintenance berupa minimal repair. Tetapi, setiap tindakan preventive maintenance bisa jadi tidak menghasilkan improvement dengan peluang sebesar P, atau berhasil mengembalikan produk ke kondisi prima kembali dengan peluang sebesar Q, di mana Q ini itu adalah 1 minus P. Jadi nilai P dan nilai Q ini adalah besaran peluang, di mana besaran peluang itu nilainya 0 sampai dengan 1. Seperti itu. Jadi setiap kali tindakan PM, preventive maintenance berupa replacement, ada potensi dia nggak improve sebesar P, ada potensi improve sebesar Q peluangnya itu. Dan itu memang lumrah terjadi. Tujuan untuk memetakan P dan Q ini atau peluang improvement atau no improvement dari tindakan PM, yaitu untuk meminimalisir risiko tentunya. Karena ya yang kita pahami, nggak semua replacement itu bisa membawa keuntungan buat perusahaan atau membawa produk kembali ke kondisi yang prima. Contohnya, apabila preventive maintenance berupa replacement, yaitu partnya itu yang dibeli itu part yang mungkin KW berapa misalkan seperti itu, atau yang kualitasnya rendah. Tentunya itu sangat berisiko. Kenapa? Meskipun produk yang rusak itu di-replace dengan produk yang baru, tetapi produk yang barunya itu ternyata kualitasnya rendah, maka tentunya ada potensi menghasilkan no improvement atau malah memperburuk sistem secara keseluruhan. Misalkan teman-teman motornya rusak, tapi karena misalkan budgetnya terbatas, akhirnya dan teman-teman misalkan di bengkel itu disarankan untuk mengganti fan beltnya, dan teman-teman budgetnya terbatas. Nah, teman-teman misalkan beli fan belt yang KW, misalkan seperti itu. Nah, itu kan berpotensi untuk um, berumur pendek gitu ya si fan beltnya, atau bahkan merusak CVT atau mesin motornya secara keseluruhan. Nah, itu merupakan sebuah hal yang harus dipertimbangkan di perusahaan. Karena apabila salah membuat keputusan, maka akan terjadi loss yang cukup besar dari segi biaya. Itu adalah tujuan utama dari pengembangan policy 4 menjadi policy 6. Di mana pada policy 6 dipertimbangkan kemungkinan adanya improvement atau tidak adanya improvement dari setiap kali tindakan preventive maintenance. Kita masuk ke model matematis. Di sini, model matematisnya itu agak sedikit berbeda.
Kalau di policy 4, ECL-nya udah pasti sebesar T. Seperti itu. Tetapi, kalau di policy 6, kita harus mempertimbangkan juga banyaknya preventive maintenance yang diinginkan oleh perusahaan atau yang ditetapkan oleh perusahaan sebesar K. Ini tuh mirip dengan policy block policy ya yang di non repairable system, di mana banyaknya PM ini tuh ditentukan oleh perusahaan. Pada ilustrasi ini K itu sebesar 3, di mana artinya ada 3 preventive maintenance yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dalam merawat equipment atau mesin tertentu. Sehingga expected cycle length-nya atau ekspektasi panjang siklus produknya persamaannya akan seperti ini. Jadi seperti biasa saya udah pernah diskusikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seingat saya itu waktu pertemuan luring bahwa jangan sampai ada yang salah membaca sigma. Arti dari sigma ini adalah banyaknya PM sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga ini expected cycle length-nya itu akan mengikuti banyaknya jumlah K. Sehingga nanti yang dihitung adalah panjang siklus dari 3 kali PM. Seperti itu. Apabila K-nya sama dengan 3. Jadi akan menghitung I sama dengan 1 sampai dengan K. Kalau dari contoh yang atas berarti K-nya sama dengan 3. Dan nanti tinggal dimasukin aja untuk persamaan ininya ke MATCAD. Seperti itu. Untuk teman-teman yang tertarik dengan detail bagaimana dapetin ininya, silahkan nanti mengambil topik sistem pemeliharaan. Seperti itu. Untuk ekspektasi total biaya pemeliharaannya, di sini karena setiap kali PM itu adalah replacement, dan ini mengikuti banyaknya PM yang sudah ditentukan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu, juga ada juga corrective maintenance berupa minimal repair, maka tentunya biaya yang akan muncul ya biaya minimal repair dan biaya preventive maintenance-nya berupa replacement. Jadi kalau replacement ini implikasi di perusahaannya itu ya modal untuk membeli part yang baru, misalkan seperti itu. Kalau teman-teman punya bengkel, teman-teman harus menyediakan berbagai part. Nah, itu adalah biasanya bisa dimasukkan menjadi biaya replacement karena teman-teman harus modal dulu untuk membeli part-part tertentu. Jadi itu adalah dua biaya yang muncul pada kebijakan atau policy 6 ini ya, atau pengembangan dari periodic replacement policy. Di mana ekspektasinya adalah ekspektasi biaya PM yaitu berupa replacement dan ditambah ekspektasi biaya CM berupa minimal repair. Dan ini adalah persamaannya, di mana persamaannya pada biaya, aspek biaya pun itu mempertimbangkan jumlah K-nya ya, atau jumlah preventive maintenance yang udah ditentukan oleh perusahaan. Dan juga mempertimbangkan peluang adanya improvement dan no improvement dari hasil preventive maintenance yang udah dilakukan. Peluang P dan Q-nya ya, seperti itu. Nah, ini adalah biayanya. Kenapa di sini ada I? Karena I ini dia nempel dengan biaya preventive maintenance. Sehingga biaya preventive maintenance tuh pasti akan sebanyak nilai K. Nah, di sini I karena di sininya sigma, sehingga I sama dengan 1 sampai besaran K-nya berapa. Misalkan K-nya sama ada dengan 3 ya berarti nantinya akan menghasilkan 3 kali biaya preventive maintenance. Sedangkan untuk minimal repair-nya adalah sebagai berikut. Jadi agak panjang kalau diceritain, tapi intinya dia mempertimbangkan lambda kecil, di mana lambda kecil ini adalah failure rate atau intensitas kerusakan. Untuk optimisasinya seperti biasa, masih expected cycle cost ditambah dengan expected cycle length. Ekspektasi total cost dalam satu siklus dibagi dengan ekspektasi panjangnya siklus. Akan menghasilkan biaya per satuan waktu seperti biasa, masih sama untuk optimisasinya. Dengan tujuan
untuk mencari nilai T yang optimal meminimasi biaya per satuan waktu. Jadi masih sama tujuannya, fungsi objektifnya masih sama untuk policy yang 6. Kita akan coba dengan memasukkan beberapa parameter, misalkan biaya preventive replacement ya sebagai tindakan preventive maintenance-nya adalah $500. Masih sama dengan contoh pada video pembelajaran sebelumnya. Dengan minimal repair sebesar 40. Perbedaannya adalah di sini ada peluang preventive maintenance menghasilkan improvement atau no improvement. Di sini saya pertimbangkan bahwa peluangnya adalah 50-50. Bahwa si preventive maintenance-nya yang berupa replacement itu 50-50 peluangnya menghasilkan improvement atau no improvement. Oke, jadi implikasinya kalau ada improvement, otomatis si produk itu akan nyampe ke jadwal PM selanjutnya. Kalau misalkan di titik ini itu improve ternyata ya, misalkan seperti itu. Improve. Sehingga besar kemungkinan kalau memberikan improvement tidak akan ada kerusakan dadakan. Dan besar kemungkinan dia bakal sampai jadwal selanjutnya. Tetapi pas di jadwal selanjutnya ternyata no improve. No improve. Di mana part yang dijadikan sebagai part barunya itu no improve atau memiliki kualitas yang rendah sehingga ada potensi menghasilkan corrective maintenance. Jadi itu adalah implikasinya kenapa perlu dipertimbangkan adanya peluang improve atau no improvement. Nah ini contohnya ya, di mana selanjutnya tadi perusahaan itu udah menetapkan preventive maintenance-nya sebanyak 4 kali, misalkan selama periode 0 sampai T, atau misalkan selama periodenya setahun, ada 4 kali preventive maintenance. Seperti itu, atau kalau kita hitungan bodoh-bodohan, kalau dalam setahun ada 4 kali, berarti 3 bulan sekali ada preventive maintenance. Tapi kalau hitung-hitungan bodohan, kayak gitu, itu nggak mempertimbangkan biaya. Seperti itu, jadi kita ya bagi rata aja lah, jadi 3 bulan sekali preventive maintenance. Tapi kita nggak tahu biayanya berapa tuh yang bakal dihasilkan dari kebijakan itu. Jadi seorang teknik industri tidak bisa menetapkan kebijakan seperti itu. Harus ada aspek-aspek lainnya yang perlu dipertimbangkan. Oke, saya masih pakai alpha dan beta yang sama ya dengan soal-soal sebelumnya, supaya nanti apple to apple untuk dibandingkan. Kita lihat hasilnya. Setelah dimasukkan ke MathCAD, ternyata dihasilkan T bintang sebesar 331,11 satuan waktu, dan juga biaya sebesar $2 ya per satuan waktunya. Dan apabila dimasukin ke expected cycle cost nilai T bintangnya, maka dihasilkan total biaya 1.400-an. Ingat bahwa variabel keputusannya adalah biaya per satuan waktu ini yang sebesar $2, $2,62. Sehingga apabila jadwalnya diimplementasikan, maka T-nya yang pertama adalah 331,11. T selanjutnya adalah 2 kali T ya, berarti 2 kali 331. Terus 3 kali T hingga 4 kali T. Karena si perusahaan udah menetapkan nilai K-nya sebesar 4 kali. Atau preventive maintenance-nya 4 kali dalam satu periode seperti itu. Dan apabila diimplementasikan jadwal seperti ini, maka akan menghasilkan biaya sebesar $2, sekitar $2 ya, seperti itu per satuan waktunya. Kayak gitu. Jadi $2 per bulan, $2 per hari, masuknya seperti itu. Dan ini menurut hasil dari optimisasinya, ini merupakan hasil yang paling aman, di mana setiap 331 ini tuh, setiap waktu 331 ini tuh akan dihasilkan dua kemungkinan, yaitu P dan Q, di mana pada contoh soal ini sebesar 50% peluangnya itu, jadi 50-50. Dan ini adalah yang paling aman menurut perhitungan di MathCAD dan optimisasinya, dan juga menghasilkan biaya minimum sebesar sekitar $2 ya, seperti itu per satuan waktunya. Oke, saya harap teman-teman bisa memahaminya. Silakan kalau misalkan ada yang belum dipahami, keuntungan dari kuliah dari video pembelajaran itu bisa diulang-ulang, tetapi mungkin tidak bisa berinteraksi ya dengan saya seperti itu.
Dan kalau luring, keuntungannya bisa interaksi, bisa langsung nanya, tetapi nggak bisa diulang lagi, nggak bisa ada replay seperti itu. Apabila masih ada yang belum dipahami, silakan teman-teman langsung saja tanyakan by WA atau misalkan via PJ kelasnya ya, seperti itu. Kita lanjut ke kebijakan yang selanjutnya. Kebijakan ini adalah dinamai policy 7 ya, kebijakan yang ketujuh yang udah kita pelajari dengan nama Repair Time Limit Policy. Seperti namanya, Repair Time Limit. Jadi kebijakan ini berbicara terkait waktu repair, batasan waktu repair. Jadi pada kebijakan ini tuh lebih ke pembatasan perbaikan dari produk. Nah, kebijakannya seperti ini. Yang pertama, apabila produk rusak, maka produk akan diperbaiki secara sempurna. Perfect repair. Jadi bukan minimal repair ya, seperti itu. Sehingga mengembalikan kondisi produk seperti baru kembali, as good as new. Kebijakan perfect repair ini itu dari segi intensitas kerusakan efeknya itu sama dengan replacement. Kenapa? Karena membawa produk as good as new, seperti baru kembali. Perbedaannya ada di mana? Ada di cost. Perbedaan dari perfect repair dan replacement, meskipun efeknya dianggap membawa produk seperti baru kembali. Tapi dari segi cost berbeda. Biasanya lebih mahal untuk replacement ya. Jadi lebih mahal replacement dibandingkan dengan perfect repair seperti itu. Kenapa? Karena kalau replacement kita harus beli atau produksi sendiri yang mana lebih mahal. Sedangkan perfect repair udah pure jasa yang kita jual gitu. Jadi paling kita ya bongkar dari produknya itu secara total. Seperti itu. Perbaikan produk memiliki batas waktu selama T. Jadi si perfect repair-nya itu punya batasan waktu sebesar T. Dan apabila melebihi waktu tersebut, maka akan dilakukan replacement. Jadi kebijakan ini tuh sebenarnya untuk menghindari ketidakpuasan konsumen. Jadi sebenarnya ini mirip seperti garansi sih. Jadi perusahaan menggaransi bahwa kalau rusak dan diperbaiki di bengkel kami misalkan, dan kami nggak mampu untuk memperbaiki selama T, maka Bapak akan dapat part baru atau komponen baru, misalkan seperti itu. Akan di-replace komponen yang rusaknya. Misalkan seperti itu. Jadi mirip seperti garansi dan tujuan dari policy ini tuh untuk menghindari ketidakpuasan konsumen akibat dari lamanya produk yang ada di bengkel. Kenapa? Karena semakin lama produk di bengkel, semakin lama juga dong nggak bisa digunakan dan itu merugikan konsumen. Sehingga muncullah kebijakan seperti ini. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan ada sebuah produk namanya P1 ya. Misalkan produk permesinan. P1 ini rusak. Dan akan langsung diperbaiki. Jadi pada policy 7 ini tidak ada preventive maintenance. Semua perbaikannya bersifat corrective maintenance. Awalnya kalau produknya rusak, maka corrective maintenance-nya adalah bersifat perfect repair. Perusahaan atau bengkel akan mencoba untuk memperbaiki secara total dengan batasan waktu sebesar T. P1 diperbaiki secara perfect repair dan apabila dia selesai sebelum waktu T dan ya bisa dibuktikan, maka aturan yang kedua nggak berlaku untuk replacement-nya. Jadi apabila dia udah beres sebelum waktu T, maka ya udah selesai, nggak akan ada replacement. Tetapi misalkan P1 rusak lagi dan muncul CM, di mana CM-nya itu bersifat perfect repair, lalu perfect repair-nya punya batas waktu sebanyak T, dan lalu ternyata perbaikannya itu udah mencapai batas waktu T, maka P1 akan diganti dengan P2. Seperti itu. Sehingga bentuk corrective maintenance-nya di titik waktu ini menjadi replacement. Sedangkan di titik dia pertama kali rusak, itu bersifat perfect repair. Ngerti ya konsepnya gitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sehingga yang perlu dipertimbangkan adalah pertama,
harus ada rata-rata waktu perfect repair-nya. Biasanya ada data historisnya tuh di bengkel tuh. Nah, ini ada dua kemungkinan ya, siklus produk yang bakal terjadi. Produk kembali ke kondisi baru karena proses perbaikan selesai sebelum waktu T. Ini untuk kasus yang di ilustrasi yang saya lingkari ini nih. Sedangkan produk diganti dengan yang baru karena proses perbaikan sudah selama T satuan waktu. Ini untuk kasus yang saya lingkari ini. Di mana proses perfect repair itu memakan waktu sampai batas yang sudah ditentukan atau sebesar T. Sehingga harus diganti. Mirip garansi, makanya kata saya juga. Untuk persamaannya, maka tentunya harus dipertimbangkan ekspektasi waktu operasional produk karena dari titik 0 ke titik kerusakannya itu tentunya produk lagi berjalan dong, seperti itu. Dan juga dari titik waktu yang ini sampai ke rusak kembali pun dia berjalan normal. Jadi ada waktu operasional yang harus dipertimbangkan sehingga dia pakai F-bar di mana survival function F-bar itu. Sedangkan yang harus dipertimbangkan lainnya adalah ekspektasi waktu perbaikan. Udah jelas dong. Seperti itu, rata-rata ekspektasi perbaikan yang dilakukan bengkel atau perusahaan itu berapa lama. Sehingga ini adalah persamaan untuk ekspektasi waktu perbaikan. Di mana tau ini adalah, tau PR ini tuh adalah rata-rata waktu perfect repair secara historis. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil topik ini, diusahakan harus udah punya data historis rata-rata waktu perbaikannya atau MTTR-nya ya. Ini adalah MTTR, mean time to repair, di mana repair-nya bentuknya adalah perfect repair. Sedangkan yang harus dipertimbangkan lainnya adalah ekspektasi waktu perbaikan yang mencapai T. Seperti itu dengan persamaan sebagai berikut. Jadi tinggal ikutin aja ya persamaannya. Selanjutnya, terkait biaya. Jadi ada beberapa biaya yang berpotensi keluar nih. Nah, karena pendekatannya adalah corrective maintenance, nggak ada preventive maintenance, maka biasanya biayanya lebih besar dibandingkan dengan biaya preventive maintenance. Di sini ada dua biaya yang berpotensi keluar. Yang pertama adalah biaya perfect repair. Dan juga tentunya ada potensi biaya replacement yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Replacement. Sehingga ada dua biaya ya, biaya perfect repair dan biaya replacement secara korektif, di mana replacement hanya terjadi jika waktu perbaikannya sudah mencapai batas tertentu atau sebesar T. Dan ini adalah persamaannya, jadi tinggal diikutin aja. Ini adalah biaya perfect repair dan juga ini adalah ekspektasi biaya replacement. Untuk persamaannya masih sama untuk optimisasinya, yaitu expected cycle cost dibagi expected cycle length. Di mana expected cycle cost itu berbicara keseluruhan dari biaya total yang bakal keluar. Sedangkan expected cycle length itu berbicara ekspektasi waktu siklusnya setiap periode tertentu. Jadi dalam satu siklus tuh berapa kali sih terjadi kerusakan, berapa kali terjadi replacement. Jadi expected cycle length berbicara itu juga, tapi dari segi waktu. Sedangkan expected cycle cost berbicara dari segi biayanya. Sehingga seperti biasa yang diminimasi adalah batas waktunya ya, seperti itu. Jadi mencari T optimal, di mana T optimalnya adalah batas waktu repair yang meminimasi nilai biaya per satuan waktu. Kita akan coba dengan contoh soal, di mana pada contoh ini biaya corrective replacement-nya adalah $700. Jadi kalau misalkan perbaikannya mencapai nilai T, maka dia harus melakukan replacement dan biayanya adalah $700. Sedangkan untuk biaya perfect repair-nya adalah sebesar $300. Dan juga di sini saya asumsikan rata-rata perbaikan korektifnya secara perfect repair itu sebesar 0,06 bulan. Jadi alfa betanya pun masih sama dengan yang sebelumnya dan kita akan coba masukin ke MATLAB.
Nah, pada MedCat ini didapatkan hasil T bintang sebesar 58,52 satuan waktu dengan biaya per satuan waktunya adalah 158,46 dengan expected cycle cost-nya adalah $17.000. Jadi lebih besar dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Kita akan coba ilustrasikan kebijakannya seperti apa. Misalkan produk itu rusak di sini. Maka dengan batasan waktu 58, perusahaan harus bisa mencapai atau memperbaiki produk tersebut sebelum mencapai waktu 58 atau durasinya 58. Sehingga misalkan 58-nya itu ada di sini misalkan ya. Di titik ini 58-nya itu. 58 durasinya T sama dengan 58 itu akan dicapai di sini. Misalkan berhasil diperbaiki di sini, selesai di sini misalkan, maka tidak perlu replacement. Sehingga yang muncul adalah biaya perfect repair. Sedangkan apabila sudah mencapai titik ini, maka akan dilakukan replacement. Jadi kebijakannya seperti itu. Dan ternyata biayanya cukup mahal nih, persatuan waktunya. Hampir 150-an dolar ya per satuan waktu. Cukup gede dibandingkan dengan yang lain. Jadi seperti itu teman-teman untuk policy 7, repair limit policy. Kebijakan ini biasanya dipakai untuk kebijakan yang memerlukan garansi dan juga biasanya si produknya besar biasanya itu dan produk perbaikannya cukup lama. Biasanya ada di produk-produk mobil, pesawat, kapal dan lain sebagainya macamnya yang memberikan garansi seperti ini atau memberikan kebijakan seperti policy 7 ini. Jadi karena ya mobil, pesawat, kapal sekali diperbaiki kan itu bisa lama ya. Sehingga kalau lama kan ya itu merugikan maskapai, merugikan perusahaan dong karena armadanya nggak bisa dipakai. Nah, ya untuk memberikan jaminan dan ketenangannya buat buat konsumen, maka ya diperlakukan kebijakan seperti ini. Repair time limit policy. Jadi meskipun kelihatan besar bukan berarti jelek ya. Jadi dia hanya buruk pada contoh yang saya berikan. Pada contoh-contoh lainnya bisa jadi justru policy 7 yang paling murah. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Apabila kita bandingkan terkait repairable system, kita udah belajar 4 kebijakan. Periodic replacement, repair count, advance periodic policy, dan juga repair time limit. Dan masing-masingnya sudah menghasilkan beberapa variabel keputusan ya. Kalau untuk policy 4 dia waktu, untuk policy 5 khusus dia jumlah batasan kerusakan yang terjadi ya. Teman-teman cek kembali video sebelumnya apabila masih nge-lag ya. Dan apabila ditinjau dari segi biaya, maka tentunya yang paling murah adalah periodic replacement. Di mana pada periodic replacement kebijakannya adalah sudah ada waktu PM-nya secara baku sebesar T. Sehingga untuk PM yang selanjutnya ya tinggal dihitung aja, berarti ini 2T, 3T, dan selanjutnya, dan seterusnya. Dimana apabila terjadi kerusakan dadakan, akan dilakukan perbaikan secara korektif, yaitu berupa minimal repair. Tetapi, kebijakan yang mirip dengan policy 4 itu adalah policy 6, di mana pada policy 6 ini menghasilkan cost yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan policy 4. Tetapi pada policy 6 ini dia lebih komprehensif. Kenapa? Karena setiap kali dilakukan preventive maintenance, dia dipertimbangkan potensi terjadinya improvement atau no improvement sebesar P dan Q peluangnya itu. Jadi, meskipun sepintas ini lebih murah, tetapi policy 4 model matematisnya memiliki kelemahan karena dia tidak mempertimbangkan nilai P dan Q. Sehingga kalau menurut saya di sini ada 3 kebijakan yang mungkin bisa diambil secara aman. Policy 4 oke, murah, tetapi dia nggak mempertimbangkan P dan Q-nya atau improvement no improvement-nya, sehingga kalau saya pribadi lebih prefer ke repair count policy. Seperti itu, karena pada repair count policy dia yang paling murah yang kedua. Seperti itu.
Jadi kalau misalkan pada periodic replacement, nanti teman-teman misalkan ngambil skripsi, saya sarankan ambil model yang policy 6 ini, supaya dipertimbangkan nilai P dan Q-nya. Karena pada policy 4, model matematisnya tidak dipertimbangkan nilai P dan Q-nya, yang mana menurut saya ini cukup krusial, karena P dan Q ini implikasinya ke kualitas produk. Semakin bagus kualitas produk, maka ketika dilakukan replacement, kalau partnya bagus, ya pasti ada improvement dong. Tapi kalau misalkan partnya KW, kualitasnya buruk, ya pasti akan membawa uh, degradasi ya buat si produknya itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau dilihat dari perbandingan kebijakan ini, biaya paling murah oke, polisi 4. Tetapi polisi 4 memiliki kelemahan yang sudah saya jelaskan. Sehingga polisi 6 ini itu lebih komprehensif dibandingkan polisi 4 karena kebijakannya mirip. Seperti itu, sehingga alangkah lebih baik kalau muncul kasus seperti ini, maka ambil saja yang repair count. Jadi pakai batasan kerusakan. Karena dia biayanya cuma 1,91 dolar. Dan udah jelas policy 7 ini pasti ditolak. Seperti itu. Karena dia paling mahal. Oke, itu saja untuk hari ini. Untuk video ini ya, video pembelajaran kali ini seperti biasa ada latihan. Jadi supaya teman-teman terbiasa dan juga punya template Netcat-nya. Oke, terima kasih banyak. Untuk videonya akan saya posting di Google Classroom nanti. Dan juga untuk tugasnya, jangan lupa untuk dikerjakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.